warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asli ummatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahbal wa ayyid nahbatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, nikmat dalam melaksanakan ibadah pada siang hari ini, dan semoga segala perintah-perintahnya agar kita tetap istiqomah untuk melaksanakannya hingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan ke hadirat baginda junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala jasa beliau dalam membimbing umat manusia dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dari atas mimbar khatib berwasiat kepada diri dan kepada semua para jamaah sekalian untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara melaksanakan semua apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Dan janganlah kita mati sebelum kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, siapapun yang ingin selamat dan meraih derajat tinggi di akhirat, maka ia wajib bertakwa kepada Allah Ta'ala, karena takwa adalah jalan keberuntungan dan kebahagiaan. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan nafsu dan memaksakan untuk bertakwa. Lebih-lebih di masa kita sekarang ini, dari hari ke hari kemungkaran semakin menyebar luas dan keburukan serta kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat terus meningkat. Setan menyesatkan banyak hamba Allah sehingga ia mengalihkan mereka dari jalan takwa. Sebagian disesatkan oleh setan sampai pada batas kekufuran, dan sebagian yang lain disesatkan sampai pada batas melakukan dosa-dosa besar yang membinasakan. Mereka lalai dan terlena sehingga tidak ingat mati dan kehidupan akhirat, maka terjebak dalam perbuatan-perbuatan maksiat sehingga tidak mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah meninggal sebelumnya. Uban yang menyerang kepala mereka pun tidak membuat mereka meninggalkan dosa. Sampai kapankah kelalaian ini berlangsung? Sampai kapan kita terus-menerus melakukan larangan-larangan Allah Ta'ala?
Sungguh beruntung orang yang memanfaatkan hembusan-hembusan napasnya untuk berbuat taat yang akan menjadi bekal baginya kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dalam kesempatan khutbah siang hari ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua tentang kemaksiatan yang begitu luas menyebar di tengah-tengah masyarakat, yaitu minuman khamr atau minuman keras. Tidak perlu penjelasan panjang lebar tentang bahaya miras dari sisi kesehatan dan dampak sosial yang muncul di masyarakat. Dampak buruk dan bahaya yang ditimbulkannya telah sangat nyata di hadapan mata kita. Selain merusak akal, miras juga menyebabkan timbulnya berbagai macam mudarat yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh benar baginda Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, "La tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarri." Janganlah kamu minum khamr atau minuman keras, karena sungguh khamr adalah kunci dari setiap keburukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Betapa banyak orang saling bunuh ketika mereka dalam keadaan mabuk berat. Betapa banyak orang kehilangan harta hasil jerih payah mereka sepanjang hidup di jalan judi. Dan itu terjadi saat mereka berada di bawah pengaruh miras. Betapa banyak orang merampas kehormatan kerabat dekat mereka sendiri akibat miras yang telah menghilangkan akal sehat mereka. Amat miris ketika kita mendengar betapa banyak generasi muda mengira bahwa miras adalah lambang kemajuan dan simbol modernitas. Padahal sebenarnya mereka hanyalah manusia-manusia bodoh, manusia-manusia kuno yang ketinggalan zaman, yang tidak mau berpikir dengan akal sehat mereka. Bahkan sebagian orang ada yang tersesat lebih jauh lagi. Selain menegak miras, ia juga pemakai narkoba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 91, "Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fa hal antum muntahun." Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian dengan memberikan yaitu khamr dan berjudi, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan perbuatan itu. Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda," yang artinya, "Aku didatangi oleh Jibril dan ia berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah melaknat khamr, melaknat orang yang membuatnya, orang yang meminta dibuatkan, penjualnya, pembelinya, peminumnya, pengguna hasil penjualannya, pembawanya, orang yang dibawakan kepadanya, penghidangnya, dan orang yang dihidangkan kepadanya." Hadis riwayat Ahmad. Jika narkoba dilarang, maka semestinya minuman keras juga dilarang. Keduanya adalah sama-sama kunci pembuka berbagai keburukan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum mengakhiri khutbah ini, saya berwasiat dan berpesan kepada kita semua untuk menjaga kelestarian, terutama lingkungan kita, kampung kita, dusun kita, dari hal-hal yang memabukkan, terutama miras tersebut. Apalagi kondisi kita pada saat ini, para jamaah sekalian, bagaimana kita di wisata Pantai Tanjung Menangis ini sering kita dengar orang yang berkelahi, orang saling membunuh, orang saling bacok, itu
disebabkan oleh pengendalian daripada miras tersebut. Maka dari itu bagaimana upaya kita agar kita yang ada di masyarakat ini untuk tetap berantisipasi dan berhati-hati, terutama anak-anak kita. Jaga dia, jangan sampai biarkan dia hidup bebas semau-maunya. Demikian khutbah singkat pada kesempatan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.